Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Laili Nurrahmatul dengan NIM akhir 093 dan dua teman saya, yang pertama Ananda Keisha dengan NIM akhir 051, yang kedua Eka Putri Maharani dengan NIM akhir 121 yang akan mempresentasikan progres project pemrograman teks kami dengan judul Prediksi Revenue Film menggunakan Multiple Linear Regression. Untuk latar belakang, yaitu industri film terus berkembang pesat dan semakin kompetitif dari tahun ke tahun. Jumlah produksi film yang meningkat membuat para produser, distributor, dan platform digital harus mampu mengambil keputusan yang lebih strategis sebelum sebuah film dirilis. Di dalam proses tersebut, prediksi terhadap potensi keberhasilan film menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu menentukan langkah promosi, strategi distribusi, hingga penentuan anggaran produksi. Dan di sisi lain, perkembangan teknik machine learning memberikan peluang lebih luas untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan film. Nah, model statistik seperti multiple linear regression ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan karena mampu melihat hubungan linear antara beberapa variabel prediktor dan pendapatan film atau revenue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi proyek. Nah, pertama, kami mengambil dataset dari Kaggle yang berjudul TMDB 5000 Movie Dataset. Nah, kami mengambil di dalam CSV-nya itu ada data movie dan data kredit. Di dalam data movie ini memiliki 4.803 baris dan 20 kolom yang berisi budget, genre, home pack, ID, keyword, original language, original title, overview, popularity, production company, production countries, release date, revenue, runtime, spoken language, status, tagline, title, vote average, dan vote count. Lalu di data credits memiliki 4.803 baris dan 4 kolom yang berisi movie ID, title, cast, dan crew. Selanjutnya, kita melakukan integrasi pada data karena untuk prediksi revenue atau tingkat penjualan itu kita hanya membutuhkan budget, genres, popularity, product companies, release date, revenue, runtime, title, dan vote average. Dan pada kolom kredit, data kredit, kita hanya memerlukan cast, crew, dan title. Nah, maka dari itu kita harus melakukan subset, lalu melakukan merge untuk mengambil 200 baris dari data merge tersebut. Selanjutnya, tahap preprocessing. Kami membuat fungsi bersihkan dan ambil nama untuk melakukan pembersihan JSON string dan mengubahnya menjadi list Python menggunakan library AST pada kolom genres, production companies, cast, dan crew. Selanjutnya, kita melakukan one hot encoding untuk menghitung frekuensi tiap genre, production companies, cast, dan crew menggunakan import counter. Lalu ngambil top dari masing-masing kategori, misal top 10, top 20 untuk dibuat kolom-kolom binary-nya. Dan mengubah data dari yang berbentuk list menjadi fitur machine learning. Lalu melakukan preprocessing lagi untuk memastikan datanya benar-benar bersih dan siap untuk model. Selanjutnya pada tahap feature engineering, kita melakukan proses pembentukan fitur untuk menyiapkan data-data sebelum masuk ke proses pemodelan. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas datanya, mengekstraksi informasi penting, serta mengubah variabel sehingga dapat digunakan oleh algoritma regresi. Dan tahap modeling dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares atau OLS dari library stat models. Nah, model ini dibangun untuk memprediksi variabel log revenue berdasarkan fitur-fitur yang telah direkayasa sebelumnya. Nanti outputnya adalah hasil uji F. Dari hasil uji di atas membuktikan bahwa semakin besar budget, maka revenue juga semakin besar. Popularitas juga dapat meningkatkan revenue.
Film dengan genre murder cenderung menghasilkan revenue lebih tinggi, sedangkan genre horror romance itu cenderung menghasilkan revenue lebih rendah. Jadi fitur yang benar-benar berpengaruh kuat adalah budget, popularity, murder, horror, dan romance. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana hasil dan analisis. Untuk rencana outputnya, yang pertama dataset yang telah dibersihkan dan digabung. Kedua ada EDA, kemudian hasil modeling dan evaluasi. Untuk hasil proses pembersihan dan penggabungannya, kami di sini menggunakan 2 dataset yang terdiri dari TMDB 5000 movies.csv, yang dimana dataset ini mengandung informasi dasar film seperti budget, popularity, revenue, dan runtime. Yang kedua, TMDB 5000 kredit yang berisi data cast dan kru untuk film-film yang ada. Kolom yang relevan seperti budget, popularity, venue atau penjualan, genre, production company, cast, dan kru dipilih. Nilai yang hilang pada beberapa kolom ditangani dengan pengimputasi atau penghapusan. Kemudian dataset movies dan credits digabung berdasarkan kolom title untuk menghasilkan dataset yang lebih lengkap dan siap dianalisis. Model dan pelatihan. Untuk mengatasi masalah heterokedasitas, kami menerapkan log transformasi pada revenue untuk menyeragamkan dan mengurangi pengaruh nilai ekstrim pada distribusi. Model yang kami gunakan adalah MLR. Untuk memprediksi log transform revenue menggunakan fitur-fitur yang telah kami pilih. Hasil pelatihan model ini menunjukkan R-square bernilai 0,27 yang berarti sekitar 27,8%. Variasi pada log revenue dapat dijelaskan oleh model itu. Dan berdasarkan hasil uji F yang telah kami lakukan, F-statis bernilai 3,450 dengan p-value 0,000046 yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Artinya setidaknya ada satu variabel independen yang memberikan kontribusi signifikan dalam prediksi revenue ini karena p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian di sini kami melakukan cek over outlier, di mana box plots ini menunjukkan adanya outlier signifikan pada budget dan popularity. Di sini kami juga mengecek variance inflation factor atau VIR, di mana di sini hasilnya nilai VIR yang rendah menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan antara fitur yang digunakan dalam model. Kemudian evaluasi model. Dilakukan evaluasi model menggunakan mean absolute error atau MEA dan R-square, di mana MEA ini menghasilkan nilai yang cukup besar yang menunjukkan rata-rata kesalahan absolut antara pendapatan yang diprediksi dan pendapatan yang sebenarnya. Kemudian nilai dari R-square sendiri diperoleh minus 89,8029 yang menunjukkan bahwa model ini tidak efektif dalam memprediksi pendapatan nilai karena nilai R-square-nya negatif. Kemudian di sini kami membuat grafik MLR prediksi versus nilai sebenarnya. Titik yang jauh dari garis diagonal menunjukkan kesalahan prediksi yang besar. Dalam hal ini kita melihat bahwa banyak titik data yang berada jauh dari garis diagonal yang menunjukkan bahwa model ini tidak cukup akurat dalam memprediksi pendapatan film. Skor R-square yang negatif mengonfirmasi bahwa model ini juga tidak efektif dalam prediksi pendapatan. Dari hasil uji yang telah kita lakukan, ternyata metode kami yaitu MLR itu tidak mampu menangkap hubungan nonlinear antara fitur dan pendapatan filmnya. Nah, ini terlihat dari garis regresi yang hampir datar serta pola sebarannya itu tidak mengikuti hubungan linier.
Lalu nilai R2-nya sangat negatif. Terus adanya satu outlier ekstrim yang menyebabkan peningkatan galat atau errornya. Itu bisa menurunkan performa modelnya. Lalu banyaknya variabel yang tidak signifikan. Itu juga menyebabkan modelnya tidak stabil. Lalu MAE yang sangat besar yaitu $800 juta itu menunjukkan bahwa model juga tidak akurat dalam memprediksi pendapatan film. Lalu bagaimana rencana tindak lanjutnya? Nah, kami akan mengganti metode ini ke model nonlinear seperti random forest regressor. Lalu melakukan feature engineering atau menambah fitur yang lebih relevan lagi dengan data kami, dengan revenue. Lalu menangani outliernya menggunakan IQR atau Z-score sebelum pelatihan model.